Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wanur Mai Azlin, teman saya Yanwar Wulandari dan Zahra Rahimatul Barara akan mempresentasikan terjemah, takwil, dan tafsir. Terjemah, kata terjemah berasal dari bahasa Arab yaitu tarjamah, yang berarti menafsirkan dan menerangkan dengan bahasa yang lain. Fasara wa syaraha bil lisani akhar. Kemudian kemasukan tak marbuta menjadi al-tarjamatun, yang artinya pemindahan atau penyalinan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Takwil, kata takwil berasal dari kata al-awil yang berarti kembali, ar-rujuk, atau dari kata al-ma'al yang artinya tempat kembali, al-mashhir, dan al-akibah yang berarti kesudahan. Ada yang menduga bahwa kata ini berasal dari kata al-iyalah yang berarti mengatur, al-syiasyah. Secara istilah, takwil berarti memalingkan suatu lafal dari makna zohir kepada makna yang tidak zohir yang juga dikandung oleh lafal tersebut, jika kemungkinan makna itu sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Menurut bahasa, takwil berarti menerangkan atau menjelaskan. Menurut istilah, takwil berarti mengembalikan sesuatu kepada tujuannya, yakni menerangkan apa yang dimaksud. Tafsir, kata tafsir secara bahasa digunakan untuk arti membuka secara mata indera dan membuka dari makna yang makul. Dan penggunaan untuk arti yang kedua lebih banyak daripada digunakan untuk arti yang pertama. Menurut istilah, tafsir berarti ilmu mengenai cara pengucapan lafal-lafal Al-Quran serta cara mengungkapkan petunjuk, kandungan hukum, dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Perbedaan takwil dan tafsir. Pertama, tafsir bersifat lebih umum dan banyak digunakan untuk lafal dan kosakata dalam kitab-kitab yang diturunkan Allah dan kitab lainnya. Sementara takwil lebih banyak digunakan makna dan kalimat dalam kitab-kitab yang diturunkan Allah saja. Kedua, tafsir menerangkan makna lafal yang tak menerima selain dari satu arti. Sedangkan takwil menetapkan makna yang dikehendaki suatu lafal yang dapat menerima banyak makna karena didukung oleh dalil. Ketiga, tafsir menetapkan apa yang dikehendaki ayat dan menerapkan seperti yang dikehendaki Allah. Sementara takwil menyeleksi salah satu makna yang diterima ayat tanpa meyakini bahwa itulah yang dikehendaki Allah. Keempat, tafsir menerangkan makna lafal baik berupa hakikat atau majas, sedangkan takwil menafsirkan batil lafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanwar Wulandari. Selanjutnya saya akan menyampaikan macam tafsir. Tafsir bil matsur. Cara menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran dengan sunnah, menafsirkan ayat Al-Quran dengan pendapat para sahabat, atau menafsirkan ayat Al-Quran dengan perkataan para tabi'in. Tafsir bil-ra'i, penafsiran Al-Quran berdasarkan rasionalitas pikiran dan pengetahuan empiris. Tafsir jenis ini mengandalkan kemampuan ijtihad seorang musafir dan tidak berdasarkan pada kehadiran riwayat-riwayat. 3. Tafsir mahmud, suatu penafsiran yang cocok dengan tujuan syar'i, jauh dari kesalahan dan kesesatan, sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, serta berpegang teguh pada uslub-uslub dan memahami nafs Al-Quran. Tafsir al-batil al-madmum, suatu penafsiran berdasarkan hawa nafsu yang berdiri di atas kebodohan dan kesesatan. Manakala seorang tidak paham dengan kaidah-kaidah bahasa Arab serta tujuan syara', maka ini akan jatuh dalam kesesatan dan pendapatnya tidak bisa dijadikan acuan. Tafsir bil isyari, suatu penafsiran di mana mentakwilkan ayat tidak menurut zahirnya, namun disertai usaha menggabungkan antara yang sahih dan yang tersembunyi. Metode tafsir. Ada 4 metode tafsir, yaitu sebagai berikut. 1. Metode tahlili, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara menjelaskan ayat Al-Quran dalam berbagai aspek, serta menjelaskan maksud yang terkandung di dalamnya, sehingga kegiatan musafir hanya menjelaskan per ayat, surat per surat, makna lafal tertentu, susunan kalimat, persesuaian kalimat satu dengan kalimat lain, asbabun nuzul yang berkenaan dengan ayat yang ditafsirkan. Metode tafsir ijmali, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara menjelaskan maksud Al-Quran secara global, tidak terperinci, serta tafsir tahlili, hanya saja penjelasannya disebutkan secara global. 3. Metode muqarin, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara perbandingan dengan menemukan dan mengkaji perbedaan-perbedaan antara unsur-unsur yang diperbandingkan. 4. Metode mawdhu'i, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara memilih topik tertentu yang hendak dicari penjelasannya dalam Al-Quran yang berhubungan dengan topik ini, kemudian ditarik kesimpulan akhir berdasarkan pemahaman mengenai ayat-ayat yang saling terkait itu. Fungsi tafsir. Fungsi tafsir yaitu alat atau sarana untuk memahami Al-Quran, pemberdayaan masyarakat agar daerahnya menjadi qaryah tahyibah dan baladan aminan, berguna bagi kaum muslimin untuk melahirkan berbagai penafsiran yang benar dan baik dan menghindarkan diri mereka dari kemungkinan terjebak dalam penafsiran-penafsiran yang salah, buruk, dan bahkan susah menyesatkan. Perkenalkan, nama saya Zahra Rahimatul Barara. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu macam terjemah. Yang pertama yaitu terjemah interbahasa, yaitu terjemah ini juga disebut dengan mengungkapkan kalimat dengan redaksi yang berbeda, yaitu menjelaskan kata-kata dalam suatu bahasa dengan kata-kata yang berbeda dalam bahasa yang sama.
Yang kedua yaitu terjemah antar bahasa, yaitu terjemah semacam ini lazim disebut dengan terjemah hakiki, yaitu menjelaskan kata-kata atau simbol-simbol dengan simbol lain dari bahasa yang berbeda. Yang ketiga yaitu terjemah antar simbol atau transferensi, yaitu merupakan menerjemahkan simbol bahasa yang berupa kata-kata dengan simbol lain, seperti menerjemah kata kepala atau kata pedang dengan gambar kepala atau pedang. Selanjutnya yaitu fungsi terjemah. Fungsi terjemah yaitu mengalihkan atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa lainnya dan menafsirkan suatu kalimat dengan menerangkan maksud yang terkandung dalam bahasa yang dipahami. Selanjutnya yaitu adalah bentuk takwil. Yang pertama yaitu mengkhususkan lafaz yang umum atau taksis al-umum, yaitu mengalihkan lafaz dari maknanya yang umum kepada yang khusus dalam bahasa ushul. Kemudian yang kedua yaitu membatasi lafaz yang mutlak atau takyid al-mutlak, yaitu mengalihkan lafaz dari maknanya yang mutlak kepada yang terbatas atau muqayyad. Kemudian yang ketiga yaitu mengalihkan lafaz dari maknanya yang mengandung wajib menjadi makna yang sunnah. Kemudian yang keempat yaitu mengalihkan lafaz dari maknanya yang hakiki kepada yang majazi. Adapun fungsi dari takwil yaitu untuk menerangkan makna ayat-ayat Al-Quran dan menentukan salah satu arti dari beberapa arti yang dimiliki lafaz ayat dari yang kuat kepada arti yang kurang kuat karena adanya alasan yang mendorongnya. Yang selanjutnya yaitu terjemah, takwil, dan tafsir. Takwil, terjemah, dan tafsir merupakan disiplin ilmu yang menjelaskan tentang kandungan Al-Quran. Takwil lebih menitikberatkan pada penjelasan kandungan makna Al-Quran, sementara tafsir lebih memfokuskan pada penjelasan lafalnya. Dan terjemah memindahkan kata-kata dari suatu bahasa yang sinonim dengan bahasa yang lain. Dari segi sejarah, Al-Quran secara menyeluruh baru dilakukan pada awal abad keempat. Setelah itu muncul tafsir-tafsir lain dengan berbagai pendekatan disiplin ilmu. Namun belakangan ini muncul pendapat dari beberapa ilmuwan muslim yang mengusulkan perlunya penafsiran Al-Quran dengan pendekatan baru. Tafsir, takwil, dan terjemah diperlukan dalam memahami isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Pengertian terjemah lebih simpel dan ringkas karena hanya merubah arti dari bahasa yang satu ke bahasa yang lainnya. Sedangkan istilah tafsir lebih luas dari kata terjemah dan takwil di mana segala sesuatu yang berhubungan dengan ayat, surat, asbabun nuzul, dan lain sebagainya dibahas dalam tafsir yang bertujuan untuk mengetahui maksud dan kehendak firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Materi selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan terjemah, takwil, dan tafsir. Persamaan antara tafsir, takwil, dan terjemah yaitu persamaannya ketiganya menerangkan makna ayat-ayat Al-Quran, kemudian ketiganya sebagai sarana untuk memahami Al-Quran. Sedangkan perbedaannya yaitu tafsir menjelaskan makna ayat yang kadang-kadang dengan panjang lebar, lengkap, dan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat itu dan seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Takwil mengalihkan lafaz ayat Al-Quran dari arti yang lahir dan rajin kepada arti lain yang samar dan marjuh. Dan terjemah hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain tanpa memberikan penjelasan arti kandungan secara panjang lebar dan tidak menyimpulkan isi kandungannya. Selanjutnya yaitu hikmah mempelajari terjemah, takwil, dan tafsir. Hikmahnya yaitu mempelajari tafsir, takwil, dan terjemah yaitu memperjelaskan makna Al-Quran, mempermudah memahami isi dan makna Al-Quran, lebih teliti mengartikan Al-Quran, dan agar dalam mengamalkan Al-Quran tidak asal-asalan, karena dimana jika kita sudah memahami tulisan Al-Quran serta terjemahannya akan lebih mudah untuk mengamalkannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.